Pada tahun 2023, gangguan mental menjadi isu yang semakin mendesak di Indonesia. Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus depresi, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, perubahan sosial, dan dampak pandemi COVID-19 telah memperburuk kondisi kesehatan mental banyak individu. Remaja dan anak muda adalah kelompok yang paling rentan. Mereka menghadapi tekanan akademis, masalah keluarga, dan tantangan dalam hubungan sosial. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita pengen ngebahas implementasi peran Pancasila dalam mendukung kesehatan mental remaja. Nah, apa sih sebenarnya kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya dan mampu untuk mengelola stres yang dimilikinya dan beradaptasi dengan baik. Kadang-kadang kan kalau dibully, kita nggak bisa beraktivitas dengan baik kan, kadang-kadang jadi diem doang, stres, nggak bisa belajar, UTS nilainya 0, dan secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Oke, lanjut ada dampak kesehatan mental yang baik. Di sini yang pertama ada produktivitas yang lebih tinggi. Orang dengan kesehatan mental yang baik itu cenderung lebih produktif dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Mereka dapat fokus, mengambil keputusan dengan baik, dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Yang kedua, ada hubungan sosial yang lebih baik. Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif dengan orang lain. Mereka lebih mampu berkomunikasi dengan efektif, menunjukkan empati, dan berinteraksi secara harmonis. Yang ketiga, ada pengembangan diri. Dengan kesehatan mental yang baik, seseorang lebih mampu mengenali dan mengembangkan potensi diri mereka. Mereka lebih terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Nah, kenapa kita harus memiliki dampak kesehatan yang baik? Yang pertama, kita mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, kita lebih aktif dalam mengobrol, bermain bersama teman atau saudara. Terus yang ketiga, kita mampu menyelesaikan pekerjaan harian, entah itu sekolah, entah itu di rumah, bantuin mama kan, bantuin papa. Terus yang ketiga itu kita bisa berkomunikasi secara baik lah, biar nggak kagok sama teman. Oke, lalu ada juga implementasi kesehatan mental di sekolah. Yang pertama ini ada program konseling dan ekskul ya. Nah, program konseling dan ekskul ini di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Nah, salah satu contohnya dapat membantu pengembangan pribadi dan sosial. Program konseling ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Lalu yang kedua adalah mendukung prestasi akademik. Nah, ini menjadi tempat siswa untuk membantu dalam mengembangkan strategi belajar ya, supaya efektif dan meningkatkan prestasi akademik teman-teman. Di slide ini ada pencegahan masalah. Pencegahan masalah ini membantu mencegah atau penengah pada masalah yang mungkin timbul di kalangan siswa, seperti bullying, penyalahgunaan zat, dan perilaku berisiko lainnya. Kemudian ada yang mengurangi stres dan kecemasan. Ini partisipasi dalam kegiatan eskul. Nah, kalau misalnya kalian pengen punya kesehatan mental yang baik, itu tuh kan banyak caranya. Salah satunya tuh dengan ikut eskul kayak seni. Biasanya orang-orang yang punya, maaf ya, kesehatan mental yang kurang sehat itu ngobatinnya kayak melukis atau apa. Terus ada menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan. Ini kalian masuk eskul kan tujuannya biar dapat kesehatan mental yang baik, tapi kan kadang ada temen yang suka rese gitu kan, jadi bikin kalian males masuk eskul itu. Nah, pastiin kalian kalau masuk eskul tuh adalah satu temen yang baik sama kalian, yang bisa bantu nge-backing kalian gitu kalau misalnya ada yang jahat sama kalian kan. Jadi biar kalian di dalam eskul itu tetap punya kesehatan mental yang baik. Dan yang terakhir ada mengatasi masalah pribadi dan emosional. Di sini konselor menyediakan dukungan bagi siswa yang menghadapi masalah pribadi atau emosional seperti stres, kecemasan, atau masalah keluarga. Jadi kalau kalian udah bingung banget mau cerita ke siapa,
Kalian bisa cerita ke guru BK kalian. Oke, selanjutnya ada implementasi di media sosial. Jadi, media sosial ini punya peran penting yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kesehatan mental. Lalu ada beberapa cara yang kita dapat gunakan untuk mendukung kesehatan mental. Yang pertama itu ada penyebaran informasi dan edukasi. Media sosial dapat kita gunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang kesehatan mental. Contohnya itu kita bisa berbagi konten-konten yang mendidik seperti tanda-tanda gangguan mental ataupun dengan cara mengatasi stres. Lalu yang kedua ada kampanye kesadaran. Kampanye ini bisa kita gunakan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman pada masyarakat. Kampanye ini biasa digunakan pada cerita pribadi story, atau infografis bisa juga, atau video reels juga bisa. Lanjut, yang ketiga ada penggunaan influencer. Influencer dengan banyak followers dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental. Dengan berbagi pengalaman pribadi dan mendukung kampanye kesehatan mental, mereka dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Maksudnya itu influencernya itu mengadakan kampanye kesehatan mental supaya orang-orang tuh tahu tentang kesehatan mental, dan audiens itu seperti pendengarnya yang mengikuti kampanye itu bisa lebih luas dan mempengaruhi sikap positif dari dampak kesehatan mental yang baik. Nah, selanjutnya ada penerapan pentingnya kesehatan mental. Ada dua cara. Yang pertama ada dari program edukasi kesehatan mental atau integrasi kesehatan mental dalam kurikulum untuk mengedukasi siswa tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua ada layanan konseling, penyediaan konselor sekolah untuk membantu siswa yang mengalami stres atau masalah emosional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah